Pesantren Al-Falah merupakan pondok pesantren salaf yang berada di kota Kediri. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman pada tahun 1925, dan sampai saat ini masih menjaga eksistensinya sebagai pondok pesantren salaf. Pada pertengahan tahun 1924, dengan satu masjid dan seorang santri bernama Muhammad Homar, yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri, Haji Jazuli mulai merintis pesantren. Beliau meneruskan pengajian untuk anak-anak desa sekitar Ploso yang sudah dimulainya dengan pulang pergi sejak masih berada di Karangkates. Kala itu, jumlah murid pertama yang ikut mengaji hanya berkisar 12 orang. Di penghujung tahun 1924 itu seorang santri termas bernama Abdullah Hisham asal Kemayan, atau sekitar 3 km selatan Ploso, datang bertamu kepada Haji Jazuli sambil membawa salam dan surat-surat dari sahabat lamanya. Pada akhirnya, Hisham melanjutkan belajarnya kepada Kiai Jazuli yang memang sudah dikaguminya semenjak di Termas. Berbekal tekad yang kuat, pada tanggal 1 Januari 1925 Kiai Jazuli mengajukan surat permohonan pemantauan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah. Karena madrasah tersebut belum punya gedung, maka tempat belajarnya menggunakan serambi masjid. Inilah awal keberangkatan Haji Jazuli menjadi seorang kiai di usia yang masih muda, yakni 25 tahun. Di antara santri-santri pertama yang menetap adalah Haji Ridwan Syakur, Baidowi dan Hurmen, ketiganya dari Sendang Geringging. Ditambah Haji Asyari dan Berkah dari Ngadiluih. Saat suasana sudah terasa ramai dan masjid pun terasa sesak, Kiai Jazuli merencanakan pembangunan sebuah gedung madrasah. Beliau mengayuh sepeda berpuluh-puluh kilometer sampai Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan terkadang ke Blitar, guna mencari donatur pembangunan. Dipimpin oleh seorang tukang bangunan bernama Hasan Hadi, seluruh santri bahu-membahu bergotong royong, begitu juga Kiai dan Ibu Nyai. Sampai pembangunan sudah layak untuk ditempati, tinggallah semen untuk lantai yang tak terjangkau oleh dana. Tak ada rotan akar pun jadi, maka dipakailah batu bata merah untuk lantainya, sehingga madrasah yang berlokasi di depan masjid dan terdiri dari dua lokasi itu terkenal dengan sebutan Madrasah Abang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1927. Konon, Kiai Haji Hashim Asy'ari berkenan hadir pada acara syukuran pembangunan madrasah tersebut, suatu peresmian yang sangat sederhana. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, yakni tahun 1928, dibangunlah asrama pertama yang diberi nama Pondok D. Darussalam, yang disusul pada tahun berikutnya dengan pembangunan Pondok C. Cahaya, yang semula diperuntukkan sebagai tempat mujahadah bagi para santri. Pada tahun 1939 dibangunlah Komplek A. Andayani, sebuah asrama berlantai 2 dilengkapi sebuah musola di depannya. Pada akhir masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1941, kantor Kenaiban diputuskan untuk pindah ke Mojo atau berjarak sekitar 6 km utara Ploso. Tentu saja, perpindahan tersebut meninggalkan kekayaan yang berharga, di antaranya sebuah masjid, pendopo Kenaiban, rumah-rumah dan tanah pekarangan yang cukup luas. Untuk dapat memiliki kekayaan tersebut, pihak pondok diminta untuk menyediakan tanah pengganti di Mojo. Untuk itulah, pondok mengeluarkan biaya 71 gulden Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Kiai Jazuli diangkat sebagai sancok, atau camat, kemudian dipindah tugaskan ke Pare sebagai ketua parlemen. Bahkan, nama beliau sempat dimasukkan dalam daftar kamikaze, pasukan berani mati. Saidu Siroj, seorang santri sekaligus lurah pondok pertama, merasa tak tega melihat perlakuan Jepang yang biadab ini. Pemuda Tulungagung itu tampil dengan berani untuk mewakili Kiai, gurunya yang diagungkan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat dan angkat kaki dari Indonesia. Alhamdulillah, selamatlah Kiai Jazuli dari kamikaze.
Masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada awalnya tergolong masyarakat abangan, jauh dari agama. Ketika awal berdiri, banyak masyarakatnya mencemooh Pondok Pesantren Al-Falah. Apalagi para pejabat dan bandar judi, yang status quo-nya mulai terganggu. Mereka sering menyebarkan isu-isu sesat terhadap pondok pesantren ini. Fenomena semacam itu memang menjadi tantangan berat bagi pesantren yang menjadi pusat kegiatan simakan Al-Quran mantap ini. Namun para pengurusnya tidak merasa gentar. Justru tantangan itu membulatkan tekad mereka untuk mengubah masyarakat abangan menjadi masyarakat yang islami. Hasilnya seperti sekarang ini. Pesantren terus berkembang, dan kehidupan islami tercipta dengan sendirinya di sekitar pondok pesantren. Pondok pesantren yang letaknya di tepi sungai berantas ini banyak mengambil keuntungan dari letak geografis tersebut. Sungai yang terkenal deras airnya dan terus mengalir sepanjang musim banyak memberikan kehidupan para santri serta para masyarakat sekitarnya. Di pinggir sungai inilah terletak Desa Ploso, 15 km arah selatan dari Kediri. Potensi wilayah seperti ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Umumnya mereka memanfaatkan tanah yang subur di tepi sungai berantas untuk bercocok tanam. Kegiatan pondok yang sempat terganggu di zaman Jepang kini telah berakhir, penyempurnaan-penyempurnaan di bidang kurikulum dapat terus dilakukan. Gaung kemajuan Al-Falah semakin menyebar ke kalangan yang lebih luas sehingga jumlah santri melonjak menjadi sekitar 400 orang dalam waktu berkisar 2 tahun. Tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer. Para santri pun akhirnya ikut berjuang mempertahankan agama dan negara. Bahkan, 2 orang dari santri Ploso gugur di medan juang, sebagai syuhada bunga bangsa. Selama 2 tahun pula, Pondok Ploso sepi tanpa santri dan kosong dari pengajian. Yang tersisa, hanya 5 orang santri yang sudah bertekad hidup dan mati di pondok. Mereka adalah Zainuddin dari Kebumen, Mas'udin dari Yogyakarta, Holil dari Solo, Abdul Holik Dhofir dari Kediri serta Romli dari Trenggalek. Tahun 1950 situasi kembali aman, dan kegiatan pondok diaktifkan kembali. Zainuddin Kebumen diangkat sebagai lurah pondok yang bertugas mengelola jalannya roda pendidikan setelah masa-masa agresi. Sedangkan, 5 orang temannya yang di masa agresi tetap tinggal di pondok diangkat sebagai pengurus-pengurus lain. Berangsur-angsur para santri kembali ke pondok setelah mengalami libur panjang selama 2 tahun. Jumlah santri 400 orang sebelum agresi sudah datang, bahkan terus bertambah dengan datangnya santri-santri baru. Kepadatan warga mulai terasa lagi di Pondok Al-Falah sehingga perluasan harus segera diwujudkan. Maka, pada tahun 1952 Kiai Jazuli beserta segenap para santrinya membangun sebuah asrama yang diberi nama Komplek B, Al-Badar. Memasuki usianya yang ke-25 di tahun 1950, sejalan dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas gedung, peralatan dan sebagainya, maka perbaikan dan penyempurnaan juga ditingkatkan di bidang sistem pendidikan seperti kurikulum, metode interaksi dan lain-lain. Penyempurnaan tersebut diarahkan atau berkiblat kepada sistem Tebu Ireng pada tahun 1923. Suatu sistem yang dikagumi dan ditimba oleh Kiai Jazuli selama mondok di sana pada tahun 1923. Maka, sistem belajar mengajar di Al-Falah ini terus berlangsung dengan berpedoman kepada sistem Tebu Ireng hingga sekarang. Tak berlebihan bila dikatakan bahwa, Pondok Al-Falah adalah duplikat monumental dari Pondok Tebu Ireng di masa Kiai Haji Hashim Asy'ari tahun 1923. Kiai Jazuli, rupanya mempunyai prinsip yang kokoh dan sangat yakin kepada sistem salafiyah yang dipilihnya, sehingga beliau tetap konsisten untuk melestarikannya. Dan ternyata Kiai Jazuli tidak salah pilih. Sebab sistem salafiyah tetap punya pendukung dan penggemar di kalangan umat Islam. Begitulah kenyataannya,
Sekitar tahun 1960-an santri terus meningkat sehingga fasilitas gedung yang ada sudah tak menampung lagi. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1957 dibangun 2 unit bangunan asrama yang diberi nama Kompleks G. Al-Ghazali, dan Kompleks H. Hasanuddin. Begitu seterusnya, 5 tahun berikutnya pondok terasa sesak lagi dan dibangunlah Kompleks A. Al-Azhar, pada tahun 1962. Pondok Al-Falah semakin anggun dengan bangunan-bangunan yang sudah berderet seiring dengan wibawanya yang makin dirasakan oleh masyarakat luas. Pengaruh pondok yang dihuni sekitar 600 orang santri ini semakin kuat di tengah-tengah masyarakat Abangan Ploso. Gangguan-gangguan pihak luar yang ditujukan kepada pondok pun berangsur-angsur berkurang dan akhirnya hilang sama sekali. Masyarakat rata-rata menunjukkan sikap simpati dan berduyun-duyun menyekolahkan anaknya ke pondok, hingga mendorong dibukanya Madrasah Lailiyah, yaitu madrasah malam khusus untuk anak-anak kampung sekitar, yang didirikan pada tahun 1957-1958. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman menghadap kepada Yang Kuasa pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu Wage 10 Januari 1976, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1396 Hijriah. Beliau wafat tanpa meninggalkan harta benda, sawah, ladang, ataupun emas permata, tetapi sebuah pondok pesantren Al-Falah telah melebihi segalanya. Kiai Jazuli telah sukses besar dalam menyebarluaskan ilmunya, mencetak putra-putrinya menjadi manusia-manusia soleh, ditambah lagi Al-Falah yang akan mengalirkan pahala terus-menerus sepanjang masa, jauh lebih deras dari aliran sungai berantas. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri sebagaimana kebanyakan pesantren di kota Kediri, merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran model salafiyah. Dari masa ke masa, visi dan misi pesantren tetap mengedepankan rujukan dari para masyayikh. Visinya yakni, mencetak para santri sebagai kader Ahlus Sunnah wal Jamaah yang teguh dalam prinsip ilmiah amaliyah dan amaliyah ilmiah, serta menjadikan Al-Falah sebagai rujukan pengembangan keilmuan keislaman dan dakwah multikultural. Adapun misinya, mengembangkan pesantren secara keilmuan dan kelembagaan serta melakukan pencerahan kepada masyarakat melalui kegiatan taklim, tarbiyah dan takdib. Lalu, meningkatkan kompetensi lulusan pondok pesantren melalui pembekalan moral, skill dan penguatan di bidang ilmiah amaliyah dan amaliyah ilmiah. Program pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren Al-Falah terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, 3 tahun, Madrasah Sanawiyah, 4 tahun, dan Majelis Musyawarah Riyadotut Tholabah, 5 tahun. Pada tingkat Ibtidaiyah, materi yang banyak ditekankan adalah masalah akidah dan akhlak. Sedangkan untuk tingkat sanawiyah ditekankan pada materi ilmu nahwu, syorof dan ditambah ilmu fikih, faroid serta balaghah. Adapun majelis musyawarah merupakan kegiatan kajian kitab fikih, yakni Fathul Qorib selama 1 tahun, kitab Fathul Muin selama 1 tahun dan Fathul Wahhab selama 3 tahun. Dalam perjalanannya, Ponpes Al-Falah terus berkembang, hingga terus merangsek ke pendidikan formal melalui Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadottul Uqul, Misriu, dengan sistem klasikal yang terbagi dalam 3 jenjang pendidikan yang dikelola melalui Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Mahat Ali.